Sepasang Naga Penakluk Iblis. Karya, Asmaraman S. Hopinghu. Jilid 11. Tikus busuk, masih berani engkau bermulut besar. Engkau hendak membunuhku? Kau? Hendak kulihat apa yang dapat kau lakukan kepadaku. Berkata demikian, cepat sekali tangan Jai Hua Kong Cului Teng bergerak menepuk tengkuk dan punggung Tek Hin yang seketika mampu bergerak kembali. Akan tetapi tubuhnya masih terasa kaku-kaku dan nyeri, maka dia bangkit duduk sambil menggeliat untuk melemaskan tubuhnya. Bu! Lui Teng menendangnya sehingga dia terguling-guling. Hayo kau bangkit dan lawan aku, tikus sombong. Lui Teng tertawa dan maju mendekat. Inilah yang dikehendaki oleh Tek Hin dan sejak tadi memang dia sudah mencari akal bagaimana agar dia dapat dibebaskan dari totokan. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Jai Hua Kong Cului Teng yang lihai, akan tetapi dia tidak ingin mati konyol. Kalau dia dapat bergerak dan melawan mati-matian biarpun akhirnya dia akan kalah dan tewas, dia tidak penasaran karena mati dalam perlawanan dan perkelahian. Mati sebagai seekor harimau jauh lebih berharga daripada mati sebagai seekor babi yang tidak mampu melawan. Kalau tendangan yang dilakukan Lui Teng tadi dimaksudkan untuk membunuh tentu kini Tek Hin sudah tidak mampu bangun kembali. Akan tetapi, agaknya Lui Teng tidak tergesa-gesa hendak membunuh Tek Hin, melainkan hendak memamerkan dulu keunggulannya di depan Hong Ying dan menghajar Tek Hin sepuas hatinya. Tek Hin meloncat bangun dan kini tubuhnya sudah terasa ringan dan tidak kaku lagi. Maka dia pun menerjang ke depan dan menyerang dengan pukulan yang didukung oleh seluruh tenaganya, menghantam ke arah dada Lui Teng. Akan tetapi, yang dipukul itu tenang-tenang saja. Setelah pukulan Tek Hin menyambar dekat, barulah dia menangkis sambil mengerahkan tenaga. Ketika kedua lengan bertemu, Tek Hin yang kalah tenaga merasa lengannya nyeri dan tubuhnya terdorong miring. Lui Teng menggerakkan tangan amat cepatnya dan dia sudah memukul pundak Tek Hin dengan tangan terbuka. Plak! Tubuh Tek Hin terpelanting dan sebelum dia dapat bangkit berdiri lagi, Lui Teng sudah menyusulkan tendangan ke arah punggungnya. Des! Kembali tubuh Tek Hin terguling-guling dan menabrak dinding ruangan itu. Ketika dia bangkit lagi, darah mengalir dari ujung bibirnya yang pecah. Akan tetapi sedikitpun Tek Hin tidak kelihatan takut dan dia sudah meloncat dan menyerang lagi, kini dengan kedua tangan bertubi-tubi melakukan serangan pukulan. Akan tetapi, kembali Lui Teng meloncat ke samping dan kakinya mencuat dengan kecepatan kilat. Bu! Perut Tek Hin tertendang dan dia terjengkang, lalu roboh terbanting keras. Dia meringis kesakitan dan kepalanya terasa pening karena kepalanya terbanting ke atas lantai, akan tetapi dia sudah merangkak dan bangkit lagi. Hahaha, macam engkau ini mau membunuh aku? Hayo cepat bunuh, hayo patahkan tulang-tulangku, hancurkan kepalaku dan keluarkan isi perutku, hahaha. Tek Hin menubruk, akan tetapi disambut dengan tendangan lagi yang membuat dia untuk kesekian kalinya terpelanting keras. Melihat betapa Tek Hin dihajar, Hong Ying berteriak dari atas pembaringan, pengecut besar, hayo bebaskan totokanku kalau engkau berani. Aku akan membunuhmu. Akan tetapi, Lui Teng menoleh dan tersenyum, manis, tenanglah. Engkau akan mendapat giliranmu nanti, hehe. Selagi dia menoleh, Tek Hin mempergunakan kesempatan itu untuk menerjangnya dengan serangan yang nekat. Dia berhasil menerkam dan mencengkeram dada dan leher Lui Teng yang tadi lengah karena menoleh dan bicara dengan Hong Ying. Dia terkejut juga ketika tahu-tahu Tek Hin sudah mencekik leher dan mencengkeram dadanya. Namun dengan kecepatan luar biasa dan dengan pengerahan tenaga, Lui Teng mengangkat lututnya yang memasuki perut Tek Hin dan kedua tangannya bergerak merenggut jari-jari kedua tangan Tek Hin, lalu mendorong. Bres! Kembali Tek Hin terjengkang dan terbanting, dan hanya secuil baju Lui Teng saja yang terobek dan tertinggal dalam tangan Tek Hin. Kini Lui Teng menjadi marah sekali. Biarpun terkaman tadi tidak mendatangkan luka, hanya sedikit kenyerian pada kulit leher dan dada, namun cukup membuat dia mendongkol sekali dan sebelum Tek Hin dapat bangkit kembali, dia pun mulai menghajar pemuda itu dengan tendangan-tendangan. Tubuh Tek Hin terguling-guling dan darah bercucuran keluar dari hidung yang terkena tendangan, dan dia sudah tidak dapat melawan sama sekali. Tek Hin menanti datangnya tendangan atau pukulan maut yang akan merenggut nyawanya. Akan tetapi dia merasa puas karena dia sudah sempat melawan dan akan tewas sebagai seorang gagah yang kalah dalam perkelahian.
Pada saat itu, seorang penjaga berlari masuk dan munculnya orang ini menghentikan Lui Teng dari amukannya terhadap tubuh Tek Hin yang sudah tidak berdaya itu. "Kongcu," kata orang itu terengah-engah. Dia adalah orang yang mengintai apa yang terjadi di tempat pertempuran di luar kota. "Semua teman Kongcu telah tewas. Semua tewas oleh Liong Li dan pemuda pakaian putih itu. Dan sekarang mereka berdua sedang dikepung oleh barisan ular yang dikerahkan Beng Cu. Aku takut sekali dan ngeri, lalu cepat pulang untuk memberi laporan." Terkejut juga hati Lui Teng mendengar berita ini. Semua temannya mati? Togan Liong Yaoban, Qiu Bue Moli dan si kembar Hinan Siang Mo telah tewas oleh Tan Chin Hai dan Hek Liong Li. Akan tetapi, mereka kini dikepung ular-ular yang dikerahkan oleh Hek Sim Lomo. Tentu mereka akan mampus, dan bukankah di sana masih ada Hek Sim Lomo? Bawa dia keluar. Boleh kalian siksa dan bunuh dia, katanya. Orang itu mengangguk, lalu bangkit dan menyeret Tek Hin keluar dari dalam kamar itu. Lui Teng menutupkan pintu kamar itu dan menghampiri pembaringan di mana Hong Ing masih rebah miring dan belum dapat menggerakkan kaki tangannya, dan matanya terbelalak penuh kengerian memandang kepada pemuda cabul itu. Lui Teng tersenyum, menggunakan jari tangannya mencolek dagu yang manis itu. Nah, sekarang tiba giliranmu, manis. Engkau ingin bebas? Boleh, ku bebaskan karena aku pun tidak senang dilayani seorang wanita yang tidak mampu bergerak seperti mayat. Nah, engkau boleh mencoba melawanku, atau engkau menyerahkan diri dengan sukarela melayani aku. Boleh kau pilih. Tiba-tiba jari-jari tangannya menotop punggung dan seketika Hong Ing dapat menggerakkan kembali kaki tangannya. Akan tetapi pada saat itu, Lui Teng sudah menubruknya, mendekap dan mencoba untuk menciumi muka dan bibirnya. Ketika tiba-tiba dapat bergerak, Hong Ing segera meronta dan memukul, mendorong Lui Teng yang menciuminya penuh nafsu. Lui Teng melepaskan pelukannya sambil tertawa, melompat turun dari atas pembaringan. Timbul kegembiraannya untuk mempermainkan gadis ini, seperti seekor kucing mempermainkan seekor tikus sebelum diterkam dan diganyangnya. Hong Ing juga melompat turun dan ia pun mulai menyerang dengan nekat. Untuk beberapa belas jurus lamanya, Lui Teng melayaninya, mengelak dan menangkis. Kemudian tiba-tiba tangannya menampar dari samping. Cepat sekali tamparannya itu dan tentu akan mengenai kepala Hong Ing kalau saja tangan itu tidak merubah arahnya, turun dan tahu-tahu mencengkeram baju di pundak Hong Ing. Brek! Dengan tenaganya yang kuat sekali renggut saja baju itu terobek dan terlepas dari tubuh atas Hong Ing sehingga nampak baju dalam warna merah muda di balik baju hijau yang direnggut lepas tadi. Aduh, manisnya! Lui Teng menggoda dan mencium baju itu lalu dilemparkannya baju itu ke atas meja. Hong Ing marah bukan main, marah dan malu, akan tetapi ia tidak mempunyai sesuatu untuk menutupi tubuh atas yang hanya ditutup baju dalam yang amat tipis itu, dan dengan nekat untuk mengadu nyawa, ia pun menyerang lagi. Kakinya menendang-nendang dengan cepat dan kuat. Kembali Lui Teng melayaninya sambil menertawakan dan menggoda sehingga Hong Ing menjadi semakin marah. Tiba-tiba, ketika kaki kanannya menendang, dari samping Lui Teng menggerakkan tangannya dan berhasil menangkap pergelangan kaki gadis itu dengan tangan kiri, lalu tangan kanannya mencengkeram dan merenggut dengan kuat. Brek! Kini celana hijau itulah yang robek-robek dan terlepas. Tali pinggang dan kancing-kancingnya putus dan di lain saat, celana hijau itu telah berada di tangannya. Hong Ing terbelalak. Kini seluruh tubuhnya hanya tertutup oleh pakaian dalam yang tipis sekali. Akan tetapi apa yang dapat ia lakukan kecuali mengamuk semakin nekat? Ia tidak lagi memperdulikan keadaan pakaiannya, hanya menyerang semakin hebat seperti seekor harimau yang tersudut. Ia ingin mati dalam perkelahian itu. Akan tetapi, kepandaiannya jauh di bawah tingkat Lui Teng yang dengan mudah mempermainkannya. Sambil tertawa-tawa Lui Teng mengelak dan menangkis dan pada suatu saat, dia berhasil menangkap kedua pergelangan tangan gadis itu, diringkusnya ke belakang dan sekali renggut, terdengar bunyi kain robek dan kini Hong Ing sudah berada dalam rangkulannya. Akan tetapi, ketika pemuda itu mencoba untuk menciumnya, Hong Ing membuka mulut dan mencoba untuk menggigitnya. Lui Teng mengelak dan mengangkat tubuh Hong Ing, lalu melemparkannya ke atas pembaringan. Sekarang barulah Hong Ing ketakutan setengah mati. Ia tahu bahwa segala usahanya untuk meronta akan gagal. Orang itu terlampau kuat dan terlampau pandai. Biarpun demikian, ia mengambil keputusan untuk mempertahankan kehormatannya sampai mati, dan kalau sampai ia tidak berhasil dan diperkosa, ia akan membunuh diri.
Sambil menyeringai menyeramkan, Lui Teng menghampiri pembaringan, kedua tangannya mulai meraba-raba kancing bajunya dan gerakan ini membuat Hong Ying semakin ketakutan, memandang dengan mata terbelalak. Semua akalnya sudah hilang dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia hanya duduk meringkuk di sudut pembaringan paling jauh dan berusaha sedapat mungkin untuk menutupi tubuhnya dengan kedua tangan. Pada saat Lui Teng melempar bajunya yang sudah terbuka dan menjulurkan tangan ke arah Hong Ying, tiba-tiba terdengar suara keras. Brak! Daun pintu kamar itu jebol dan sesosok bayangan putih berkelebat masuk ke dalam kamar itu. Lui Teng terkejut dan menengok untuk lebih kaget lagi sampai mukanya berubah pucat ketika dia mengenal siapa yang memasuki kamar dengan paksa itu. Tan Chin Hai atau Pek Liong Eng? Jaihua Kongcu. Lui Teng menjadi ketakutan. Munculnya pemuda berpakaian putih itu hanya berarti bahwa Heksim Lomo gagal membunuh dua orang muda itu, dan mungkin malah Bengcu itu telah tewas. Dia menoleh ke arah jendela karena dia ingin melarikan diri, maklum bahwa dia tidak akan menang melawan pemuda berpakaian putih itu. Dan menuruti hatinya yang penuh rasa takut, tiba-tiba Jaihua Kongcu Lui Teng meloncat ke arah jendela kamar itu untuk melarikan diri. Akan tetapi, bayangan putih berkelebat didahului gulungan sinar putih dan tubuh Lui Teng terkulai di bawah jendela, mandi darah dan tewas karena jantungnya telah ditembusi pedang Pek Liong Kiam di tangan Tan Chin Hai. Chin Hai menoleh ke arah pembaringan, gadis itu sudah rebah telentang dalam keadaan pingsan. Saking merasa ngeri menghadapi ancaman perkosaan atas dirinya, gadis yang tabah itu akhirnya tidak tahan dan jatuh pingsan pada saat pintu kamar itu pecah berantakan. Rasa ngeri yang sudah sampai di puncaknya, porak-poranda karena harapan baru yang muncul ketika daun pintu jebol, membuat Hong Ying tak sadarkan diri. Chin Hai berdiri di tepi pembaringan. Melihat wajah yang manis itu, diam-diam Chin Hai mengerti mengapa Lui Teng tadi mati-matian hendak memperkosa gadis ini, tidak takut lagi kepada pemimpinnya. Siapapun akan tergila-gila oleh gadis seperti ini, pikirnya. Diambilnya sehelai selimut yang masih terlipat di sudut pembaringan, lalu ditutupinya tubuh itu dengan selimut, digulungnya dan dia pun memanggul tubuh Hong Ying yang sudah terbungkus selimut dan sebelum dia keluar dari kamar, dia menyambar pakaian gadis itu yang robek dan berserakan di atas lantai, lalu pakaian itu dia susupkan ke dalam gulungan selimut pula. Dan keluarlah Chin Hai dari dalam kamar itu, menuju ke ruangan dalam di mana terjadi hal lain yang hebat. Ketika Song Tek Hin dalam keadaan seluruh tubuh nyeri-nyeri karena hajaran Lui Teng diseret oleh penjaga itu keluar kamar, dia menurut saja, akan tetapi diam-diam Tek Hin mengumpulkan kekuatannya. Untung bahwa tidak ada tulang di tubuhnya yang patah-patah, dan luka-lukanya hanya luka luar saja, tubuhnya matang biru dan bengkak-bengkak, dari hidung dan mulutnya mengalir darah karena tamparan Lui Teng yang memecahkan bibirnya dan membuat hidungnya berdarah. Dia diseret ke tengah ruangan di mana masih ada 12 orang penjaga yang berkumpul. Wajah para penjaga itu tegang sekali karena mereka pun bingung dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka khawatir kalau pimpinan mereka akan kalah oleh dua orang muda yang lihai itu. Bahkan dua orang di antara mereka tadi sudah lari untuk melapor dan minta bantuan kepada Kwa Chiang Kun, komandan pasukan keamanan di benteng kota Lokyang yang sudah menjadi sahabat baik dari Heksim Lomo. Begitu melihat Tek Hin diseret masuk dan penjaga yang menyeretnya itu berkata, Kongcu telah menyerahkan orang ini kepada kita, boleh kita siksa dia sampai mampus. Semua penjaga yang sudah ketakutan dan marah kepada musuh ini, segera mengepung dan berlomba untuk memukuli Tek Hin. Akan tetapi pemuda ini sudah sejak tadi mengumpulkan tenaga. Kini dia tahu bahwa dia terancam bahaya maut di tangan 13 orang penjaga ini. Mereka tidaklah selihai Jaihua Kongcu Lui Teng, pikirnya, maka bangkitlah semangatnya dan dia pun mengamuk, menghantam sana, menerjang sini dan tidak memperdulikan hujan pukulan yang jatuh kepada tubuhnya. Semangatnya makin berkobar ketika dia mendapatkan hasil dengan robohnya beberapa orang pengeroyok. Akan tetapi, dia sendiri sudah semakin lemah, dihujani pukulan dan dia terhuyung ke sana-sini seperti seekor jangkrik sekarat dikeroyok sekumpulan semut. Ketika keadaan Tek Hin gawat sekali karena kini para penjaga itu saking marahnya sudah mencabut golok masing-masing, tiba-tiba berkelebat bayangan hitam didahului sinar hitam bergulung-gulung dan para penjaga itu roboh dan tewas seketika kena disambar oleh Hek Liong Kiam di tangan Liong Li. Tek Hin masih berdiri dengan tubuh bergoyang-goyang, dan dia tersenyum melihat Liong Li yang berdiri dengan pedang di tangan dan semua pengeroyok telah roboh. Hebat! Kau wanita hebat! Aku yakin engkau pasti datang menolongku.
kau. Liong Li yang cantik jelita dan hebat, dan dia pun terguling dan tentu akan terbanting jatuh karena pingsan kalau saja tidak cepat disambut oleh Liong Li. Wanita ini merasa kagum sekali melihat keberanian Song Tek Hin, juga terharu mendengar pujian menjelang pingsannya tadi. Dipanggulnya tubuh itu dan dibawanya meloncat keluar. Tiba-tiba terdengar derap banyak kaki kuda dari orang di luar gedung itu. Agaknya serombongan besar orang berkuda dan berjalan kaki menyerbu ke pekarangan gedung itu dan segera Liong Li melihat di bawah sinar bulan betapa puluhan orang menyerbu masuk pekarangan dan melihat pakaian mereka yang seragam, tahulah ia bahwa penyerbu itu adalah pasukan keamanan kota. Selagi ia termangu-mangu, tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan ia melihat Chin Hai telah berdiri di dekatnya dan di pundak pemuda itu terpanggul tubuh seorang gadis cantik yang dibungkus selimut. Liong Li merasa geli dan ia pun mengenal gadis yang tadi menjadi tawanan bersama Tek Hin. Akan tetapi Chin Hai berkata dengan suara serius. Liong Li, mari kita cepat pergi. Mereka itu adalah pasukan keamanan yang telah bersekutu dengan Heksim Lomo. Mari, lewat belakang saja. Tubuhnya berkelebat cepat dan Liong Li juga tidak membuang waktu, cepat mengikuti Chin Hai. Dengan mempergunakan ilmu mereka berlari cepat, biarpun masing-masing memanggul tubuh orang, mereka dapat cepat keluar dari kota Lokyang. Kita pergi ke petak rumput tepi sungai, kata pula Chin Hai yang setelah tiba di luar tembok kota mempercepat larinya. Liong Li maklum tempat mana yang dimaksudkan, tentu tempat di mana mereka tadinya menantang kepada Heksim Lomo untuk bertanding. Ia pun mempercepat larinya, akan tetapi tetap saja ia tidak mampu menandingi Chin Hai dalam hal berlari cepat. Bulan bersinar terang sehingga Liong Li dapat mencari tempat itu di tepi sungai kecil yang jernih airnya, dan ketika ia tiba di situ, ia berhenti melihat dari jauh betapa gadis itu merangkul leher Chin Hai sambil menangis. Liong Li menahan ketawanya dan ia pun mengambil jalan lain, menuju ke tepi sungai yang agak jauh dari tempat Chin Hai, terhalang banyak semak belukar sehingga mereka tidak dapat saling lihat. Ketika Chin Hai menurunkan buntalan selimut, itu, Hong Ing siuman dari pingsannya. Begitu siuman, dan melihat dirinya dibungkus selimut, tanpa disadarinya ia bangkit duduk dan bungkusan selimut itu pun terlepas dan ia bergidik. Lalu ia teringat dan memandang ke kiri. Ia melihat Chin Hai duduk bersila di atas rumput dan pemuda ini berkata halus. Pakaianmu berada di dalam selimut itu, Nona. Hong Ing terkejut, lalu teringat bahwa tadi pintu kamar itu jebol ketika ia hampir putus asa menahan Lui Teng yang hendak memperkosanya dan biarpun batinnya terguncang hebat dan pandang matanya sudah kurang terang. Namun ia masih dapat melihat berkelebatnya bayangan putih dan melihat munculnya seorang pemuda berpakaian putih yang memegang sebatang pedang yang berkilauan sebelum ia jatuh pingsan. Kini, melihat pemuda yang duduk bersila di dekatnya, pemuda yang berwajah tampan dan halus, yang berpakaian serba putih sederhana, ia teringat kesemuanya. Pemuda inilah yang telah menyelamatkannya dari ancaman bahaya yang lebih hebat daripada maut. Pemuda ini telah menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan kehormatannya. Keharuan menggenangi perasaannya. Apakah engkau? Tantai Hiap? Ia teringat akan cerita Song Tek Hin kepadanya. Chin Hai memandang kepadanya dan tersenyum. Namaku Tan Chin Hai, Nona. Ah, terima kasih, Tai Hiap. Terima kasih. Dengan hati diliputi penuh keharuan, Su Hong Ing lalu maju dan menjatuhkan dirinya berlutut di depan pemuda yang bersila itu. Tentu saja Chin Hai menjadi repot sekali. Dia memegang kedua pundak wanita itu, mengangkatnya bangkit agar tidak berlutut. Dilepasnya lagi pundak itu dan dia memandang penuh kagum. Chin Hai adalah seorang laki-laki yang baru berusia 25 tahun, tentu saja penglihatan di depannya itu, wajah yang cantik manis, merasa betapa tubuh itu mengeluarkan hawa yang hangat, ditambah sinar bulan yang romantis. Tak dapat dicegah lagi dia pun terpesona. Sampai lama dia mengamati gadis itu, dan Hong Ing yang berterima kasih, kagum dan maklum akan pandang mata yang penuh kagum itu, menundukkan mukanya. Nona, Kau sungguh cantik sekali, kata Chin Hai lirih dan suaranya tersendat-sendat. Hong Ing mengangkat mukanya, muka yang kini berubah merah dan matanya bersinar-sinar. Ia merasa bahwa ia berhutang nyawa, berhutang budi kepada pemuda perkasa yang seketika menarik hatinya ini, dan seperti ditarik oleh besi semberani, gadis itu pun merangkulkan kedua lengannya ke leher Chin Hai, menyandarkan mukanya di dada itu dan menangis.
Chin Hai tidak dapat berbuat lain kecuali merangkul dan memeluknya, mengelus rambutnya dan hatinya diliputi rasa kasihan dan sayang. Pada saat gadis itu merangkul dan menangis di dadanya itulah Liong Li melihat dari jauh dan gadis itu pun tersenyum geli, kemudian pergi mencari tempat lain. Ketika Liong Li menurunkan tubuh Tek Hin dari pondongan atau panggulannya ke atas rumput tebal, pemuda itu mengeluh, tanda bahwa dia telah siuman dari pingsan. Begitu siuman, dia segera teringat dan cepat dia bangkit duduk. "Li Hiap, pendekar wanita, aku," katanya dengan sinar mata penuh kagum dan terima kasih yang mudah dilihat oleh Liong Li di bawah sinar bulan. Liong Li cepat meletakkan jari tangannya di atas bibir pemuda itu dan berkata lirih. "Set, jangan banyak bicara dulu. Rebahlah, aku harus memeriksamu, kalau engkau menderita luka dalam atau patah tulang." Tek Hin merebahkan diri lagi telentang. "Ah, jangankan hanya luka dalam atau patah tulang, biar mati sekalipun dia tidak penasaran kalau akhirnya dia dapat berduaan dengan pendekar wanita yang amat dikaguminya ini." Berduaan di tempat sunyi, di malam hari terang bulan, dan wanita ini sekarang meraba-raba seluruh tubuhnya dengan jari-jari tangan yang lembut dan hangat. Amboi! Sama sekali dia tidak pernah mimpi akan dapat merasakan kemesraan seperti ini dengan Liong Li. Liong Li memeriksa seluruh tubuh Tek Hin, memijat tulang-tulangnya, meraba dengan telapak tangan untuk memeriksa kalau ada tulang patah atau luka dalam yang berbahaya. Dan ia semakin kagum. Pemuda ini bukan saja hebat semangatnya, gagah berani dan tidak takut menghadapi kematian, akan tetapi selain tampan dan gagah juga memiliki bentuk tubuh yang hebat. Seorang pria yang akan mudah menundukkan hati wanita yang manapun juga, termasuk ia sendiri. Hatinya tergerak dan ia tertarik sekali, apalagi ia adalah seorang wanita yang masih muda, baru berusia 23 tahun, bagaikan bunga sedang mekarnya. Pengalamannya dengan para pria dahulu hanya merendahkan dan menghina dirinya. Ia hanya dijadikan korban, menjadi alat pemuas nafsu para pria itu tanpa ia merasakan sedikit pun kemesraan kasih sayang. Sedikit pun tidak pernah merasakan cinta di dalam hatinya, melainkan benci yang terselubung karena terpaksa. Kini, melihat Song Tek Hin, hatinya mekar seperti kelopak bunga menyambut embun pagi dan tanpa disadarinya, jari-jari tangannya memancarkan gelora yang timbul dari hati yang menyayang. "Bukan main," katanya. "Engkau tidak apa-apa. Engkau dikeroyok, dihajar oleh banyak orang, mengalami siksaan dan penahanan selama berhari-hari, sampai mukamu bengkak-bengkak, kulitmu lembam dan matang biru, akan tetapi sedikit pun engkau tidak menderita luka dalam atau patah tulang. Sonto aku, engkau sungguh gagah bukan main." Bagaikan mimpi rasanya Tek Hin mendengar betapa dari mulut pendekar wanita yang dikaguminya itu meluncur sebutan, "Sonto aku," sedemikian merdunya. Merdu dan mesra. Dia pun bangkit dan segera menjatuhkan diri berlutut di depan gadis pendekar itu. "Li Hiap, jangan menumpuk budi terlampau banyak sampai aku merasa tidak kuat untuk menerimanya. Berkat pertolonganmu yang 2 kali, aku kini masih hidup, dan engkau malah memuji-mujiku. Li Hiap, aku bersyukur dan berterima kasih sekali kepadamu, dan kalau dalam kehidupan yang sekarang aku tidak mampu membalas budi, biarlah di lain kehidupan mendatang aku akan menjadi kuda tungganganmu." Wajah Liong Li berubah merah membayangkan betapa pemuda ini menjadi kuda tunggangannya. "Ih, jangan begitu, Toako. Bangkitlah, engkau lebih tua dariku, dan engkau begini gagah perkasa, tidak layak kalau berlutut kepadaku." Liong Li memegang kedua pundak Tek Hin dan menariknya pemuda itu bangkit duduk. Tek Hin memegang kedua lengan yang begitu halus mulus kulitnya akan tetapi yang dia tahu menyembunyikan tenaga dahsyat di dalamnya. Mereka masih saling pegang, dan duduk berhadapan. Liong Li memegang kedua pundak pemuda itu dan Tek Hin memegang kedua lengannya. Dua mata saling berpadu, penuh sinar aneh dan agaknya cahaya bulan mendorongkan pengaruhnya kepada dua hati itu sehingga tanpa diketahui lagi siapa yang mendahului, tahu-tahu mereka sudah saling rangkul. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Perasaan kagum dan iba merupakan dua di antara perasaan-perasaan yang berpengaruh kuat sekali terhadap pertumbuhan kasih sayang. Dan kasih sayang antara dua jenis yang berlawanan selalu menjadi makanan lunak bagi nafsu yang selalu mengintai untuk menerkam hati yang dilemahkan oleh perasaan kasih sayang. Kalau dua buah hati yang haus akan kemesraan belayan kasih sayang,
kalau dua buah hati yang mendambakan curahan cinta bagaikan bunga kekeringan mengharapkan tetesan embun, kalau dua buah hati yang dirundung rindu dendam sudah saling bertemu dan bersatu padu, maka dunia ini rasanya bagaikan sorga. Waktu tidak ada lagi, ruang tidak ada lagi, aku dan engkau tidak ada lagi, yang ada hanyalah kebahagiaan yang tak dapat diukur dan digambarkan lagi. Tahu-tahu pagi pun sudah menjelang, sinar matahari pagi mulai memudarkan sinar bulan dan bintang-bintang di angkasa. Bersama lenyapnya cahaya bulan yang mempesona dan menyihir hati, maka kesadaran pun mulai kembali menguasai batin. Lihiap, benarkah engkau tidak mau hidup selamanya di sampingku? Begitu tegakkah engkau untuk meninggalkan aku lagi pagi ini, setelah engkau merampas cintaku, merampas hatiku, merampas segalanya yang ada padaku? Liongli yang menyandarkan kepalanya di dada pemuda itu, menarik napas panjang. Sepasang matanya masih sayu seperti orang mengantuk, akan tetapi bibirnya tersenyum. Alangkah indahnya hidup ini. Alangkah akan bahagianya kalau aku dapat terus begini. Mengapa tidak, Lihiap? Engkau dapat menjadi istriku yang terkasih. Aku akan mencintamu selama hidupku, sebagai suamimu, dan kita akan hidup bersama selamanya. Liongli menggeleng kepala. Itu tidak mungkin, Song Toako. Sama sekali tidak mungkin, dan karena itu, maka pagi ini aku terpaksa harus berpisah darimu. Kita harus berpisah dan biarlah semua yang terjadi menjadi kenangan manis dalam kehidupan kita. Tek Hin mendekap kepala itu ke dadanya erat-erat, seolah-olah kepala itu sebuah mustika dan dia tidak mau kehilangan mustika itu, hendak membenamkan di dalam dadanya agar selamanya tidak keluar lagi. Akan tetapi kenapa, Lihiap? Kenapa tidak mungkin? Bukankah engkau juga mencintaku seperti aku cinta padamu, Lihiap? Liongli mengangkat mukanya, merangkul leher di atas itu dan menarik kepala Tek Hin turun, lalu bibirnya mengecup dagu pemuda itu, aku sayang padamu, Song Toako, hal ini tentu engkau ketahui dan boleh yakin. Akan tetapi, tidak semua cinta dan sayang harus berakhir dengan pernikahan. Ia lalu bangkit duduk dan menghadapi pemuda itu, pandang matanya penuh kesungguhan. Dengar baik-baik, Toako. Aku tidak mungkin dapat hidup sebagai seorang istri dan rumah tangga. Aku seorang petualang dan hidupku penuh bahaya maut. Aku tidak mau membawa engkau masuk ke dalam ancaman bahaya setiap waktu. Aku harus hidup sendirian. Dengan pandang mata sayu Tek Hin memandang wanita itu. Betapa cantik jelitannya, dengan rambut yang agak awut-awutan seperti itu, mata yang demikian tajam bersinar akan tetapi masih nampak kesayuannya penuh kemesraan. Lihiap, aku bersedia untuk hidup menghadapi tantangan bahaya maut di sampingmu. Kembali Liongli menggeleng kepalanya. Tidak mungkin, Toako. Pernikahan bukan hanya membutuhkan cinta kasih, lebih daripada itu. Selain cinta kasih, juga harus dilandasi saling pengertian, selera yang sama, cara hidup yang sama. Kalau tidak, maka cinta itu akan mudah goyah. Sudahlah, engkau percayalah bahwa aku, Lai Kim Chu, selamanya tidak akan melupakan Song Tek Hin. Selamat tinggal. Tek Hin hendak bicara, akan tetapi tiba-tiba gadis di depannya itu telah berkelebat menjadi sesosok bayangan hitam dan lenyap dengan kecepatan seperti menghilang saja. Tek Hin bangkit berdiri, memandang ke empat penjuru, akan tetapi dia tidak melihat sesuatu, tidak mendengar sesuatu dan dengan kedua kaki lemas dia menjatuhkan diri lagi di atas rumput, menelungkup dan hidungnya masih dapat mencium bau sedap yang ditinggalkan tubuh Liongli, masih dapat merasakan kehangatan yang ditinggalkan tubuh wanita itu pada rumput. Kalau saja dia seorang wanita lemah, bukan seorang laki-laki jantan, tentu dia sudah menangis menggugup. Sementara itu di tepi sungai agak jauh dari situ, Hong Ying menangis sambil merangkul pundak Chin Hai, menyembunyikan mukanya di dada pendekar itu sehingga baju Chin Hai menjadi basah oleh air mata. Chin Hai mengelus rambut yang halus itu dan menghibur. Sudahlah, Ying Moi, tenangkan hatimu. Tapi, Tai Hiap, begitu tegakkah hatimu untuk meninggalkan aku? Aku ingin ikut denganmu selamanya, Tai Hiap. Tidak ingin berpisah lagi darimu. Biar aku menjadi bujangmu, menjadi pelayanmu, aku. Bukankah kita saling mencinta, Tai Hiap, kata Hong Ying di antara isak tangisnya. Chin Hai mengangkat muka itu dengan memegang dagunya, lalu mengecup bibir yang gemetar itu, mengecup pipi yang dibasahi air mata. Tentu saja aku cinta padamu, Hong Ying. Engkau seorang gadis yang amat baik, gagah perkasa dan berbudi mulia,
Akan tetapi, sekali lagi kujelaskan bahwa aku bukan seorang yang pantas menjadi suami dan ayah. Hidupku mengharuskan aku menjadi seorang petualang, pembasmi kejahatan dan hidupku bergelimang kekerasan dan selalu terancam bahaya maut. Aku tidak takut. Aku percaya, akan tetapi aku yang tidak ingin melihat engkau selalu terancam bahaya. Tidak, engkau harus memperoleh jodoh yang cocok bagimu. Engkau seorang gadis yang baik, aku hanya akan berdoa untukmu, Ingmoy. Percayalah, aku selamanya takkan melupakanmu. Selamat tinggal, Ingmoy, selamat tinggal dan semoga engkau berbahagia. Tai Hiap. Hong Ing menjerit ketika tiba-tiba Chin Hai melepaskan dirinya dan sekali berkelebat, hanya nampak bayangan putih dan pemuda itu telah lenyap. Tai Hiap. Tai Hiap. Dan gadis itu pun menangis, mengguguk sambil menelungkup di atas rumput. Setelah tangisnya mereda, Hong Ing bangkit duduk, masih terisak dan ia berkata seorang diri, Tai Hiap, engkau meninggalkan aku. Apa artinya lagi hidup bagiku? Tai Hiap, lebih baik aku mati saja. Ia bangkit berdiri dan pada saat itu terdengar suara halus di belakangnya. Hong Ing, jangan engkau berkata seperti itu. Hong Ing terkejut, penuh harap ia membalikkan tubuhnya. Kiranya yang berdiri di depannya adalah Song Tek Hin. Ingmoy, tenangkanlah hatimu, sabarkanlah hatimu, aku tahu apa yang kau sedihkan, Ingmoy. Aku sendiri juga amat kehilangan ia telah meninggalkan aku pula, seperti Tante Hiap meninggalkanmu. Hong Ing merasa hatinya seperti ditusuk karena diingatkan dengan nada penuh iba itu. Ia lalu lari menubruk Tek Hin dan menangis di dada pemuda itu, seperti seorang anak kecil. Tek Hin merangkul dan menarik napas panjang, mengelus rambut gadis itu dengan hati penuh iba. Dia tahu bagaimana rasanya hati yang ditinggal pergi kekasih, bukan hanya ditinggal pergi, melainkan juga direnggut putus tali cinta kasihnya. Dia merasakan hal yang sama seperti yang kini diderita Hong Ing. Ingmoy, engkau tentu mencinta Tante Hiap, bukan? Tanyanya halus, seperti kepada seorang adik. Tanpa menjawab, dengan muka masih disembunyikan di dada itu, dengan pundak masih terguncang oleh isak, Hong Ing mengangguk. Dan Tante Hiap terpaksa meninggalkan engkau karena dia tidak ingin engkau menjadi teman hidupnya. Kembali Hong Ing mengangguk, sesenggukan. Aku juga mengalami hal yang sama, Ingmoy. Aku mencintai Hiap, dan ia pun sayang padaku, akan tetapi, ia terpaksa meninggalkan aku karena ia tidak ingin aku hidup selamanya di sampingnya. Hong Ing terheran mendengar ini dan ia lalu melepaskan diri, mundur 2 langkah dan memandang kepada pemuda itu dengan muka basah air mata, kini matanya terbelalak memandang pemuda itu. Kau juga, hanya demikian ia bertanya. Tek Hin tersenyum, senyum yang pahit sekali dan mengangguk. Hong Ing menghentikan tangisnya, kini hatinya diliputi rasa iba terhadap pemuda itu. Keduanya menunduk sampai lama. Tek Hin menarik napas panjang. Mereka itu benar, Ingmoy. Kita yang tidak tahu diri. Bagaimana mungkin 2 orang pendekar sakti seperti mereka itu mau berjodoh dengan orang-orang bodoh seperti kita? Kehidupan mereka akan menjadi pincang dan kita hanya akan menjadi beban mereka. Seekor naga tak mungkin berjodoh dengan seekor ular. Burung-burung Hong seperti mereka tidak mungkin berjodoh dengan burung-burung gagak seperti kita. Burung gagak jodohnya juga burung gagak, seperti engkau dengan aku. Hong Ing mengangkat mukanya dan matanya terbelalak. Apa maksudmu, Toako? Tek Hin tersenyum, engkau mengalami patah hati dan kekecewaan cinta, aku pun demikian, Ingmoy. Engkau tahu, aku telah kehilangan tunanganku Po Bei Hua, dan sekarang aku kehilangan Hek Leong Li. Sekarang barulah aku menyadari bahwa orang yang jauh lebih pantas dan cocok untuk menjadi jodohku adalah engkau. Kita sama-sama menderita kekecewaan, bagaimana kalau kita sama-sama berusaha saling menghibur? Bersediakah engkau menjadi istriku, Ingmoy? Wajah itu berubah kemerahan dan matanya semakin terbelalak. Dahulu, sudah lama sekali, ketika untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada tunangan saudara misannya, Po Bei Hua, pernah diam-diam ia mengagumi pemuda ini dan merasa iri kepada Bei Hua. Dan kini, pemuda itu secara tiba-tiba melamar dirinya untuk menjadi istrinya. Setelah apa yang dialaminya bersama Pek Liong Eng Tan Chin Hai. Hong Ing termenung, sukar sekali untuk menjawab. Akan tetapi kemudian ia mengangkat mukanya lagi menatap wajah pemuda itu. Mereka saling pandang dengan sinar mata penuh selidik dan mendapat kenyataan betapa mereka memang saling menaruh rasa iba.
Toako, kita berdua baru saja mengalami hal-hal yang hebat, baru saja lolos dari maut yang mengerikan. Agaknya kita memang senasib sependeritaan, juga dalam cinta. Karena itu, kalau memang engkau sungguh-sungguh tulus dan jujur, aku akan merasa berbahagia sekali, mendapatkan kembali harapanku untuk hidup berbahagia di sampingmu, Toako. Taekhin tersenyum, melangkah maju dan merangkul pundak gadis itu, diajaknya melangkah menuju ke timur di mana matahari mulai muncul dengan cerahnya. Mereka berjalan melangkah perlahan-lahan menyongsong sang surya, menyongsong kehangatan dan cahaya terang penuh kedamaian. Lengan kiri Taekhin merangkul pundak dan leher Hong Ying dan perlahan-lahan, lengan kanan gadis itu pun melingkar di pinggang Taekhin. Liongli, perlahan dulu. Liongli yang sedang berlari cepat itu, menahan langkahnya dan menoleh. Ia tersenyum melihat Tan Chin Hai berlari mengejarnya. Engkau, Liong Eng, pendekar naga, tegurnya dan Chin Hai tersenyum mendengar sebutan itu. Liongli menyebutnya Liong Eng, dan memang sebutan ini cocok sekali dengan sebutan Liongli. Biarlah mulai sekarang, setidaknya untuk Liongli, dia berjuluk Liong Eng, singkatan dari Pek Liong Eng, pendekar naga putih. Mereka, tanpa berunding, duduk di atas rumput di tepi sungai kecil yang airnya jernih itu. Mereka telah meninggalkan Taekhin dan Hong Ying jauh sekali, akan tetapi masih terus mengikuti sungai dan tadi mereka berlari menyusuri tepi sungai. Jadi engkau juga meninggalkan dia? Tanya Chin Hai. Liongli menatap tajam. Engkau juga meninggalkan gadismu baju hijau atau baju selimut itu? Ia tersenyum mengejek. Chin Hai mengangguk serius. Aku bukan seorang calon suami yang baik. Aku juga bukan seorang calon istri yang baik, kata pula Liongli. Kemudian disambungnya, Liong Eng, mengapa engkau berkata bahwa engkau bukan seorang calon suami yang baik? Aku pernah menjadi suami orang, akan tetapi aku seorang suami yang tidak mampu menjaga keselamatan istrinya sehingga istri itu tewas dalam tangan manusia-manusia iblis. Chin Hai lalu menceritakan pengalaman hidupnya, betapa dia dan istrinya di Telaga Xiou diganggu oleh Koan Taijin dan tukang-tukang pukulnya, yaitu Xiou Sem Hou. Betapa dia hampir tewas dan istrinya dirampas, kemudian istrinya diperkosa sampai mati, padahal istrinya sedang mengandung 3 bulan. Diceritakannya pula betapa dia kemudian ditolong oleh mendiang Pek Ilojin yang menjadi gurunya. Dia digembleng oleh kakek itu, kemudian dia, 7 tahun kemudian, membalas dendam kematian istrinya, membunuh Xiou Sem Hou dan membuat Koan Taijin menjadi seorang manusia yang tidak berguna lagi. Kemudian aku memenuhi pesan mendiang suhu untuk mencari Kim San Leong Chu yang membawaku bertentangan dengan Heksim Lomo dan bertemu denganmu, Liongli. Nah, entah mengapa aku menceritakan semua ini kepadamu, Liongli, padahal aku sudah berjanji pada diri sendiri untuk merahasiakan riwayat hidupku yang buruk ini. Entah mengapa aku menaruh kepercayaan yang mutlak kepadamu. Engkau merupakan orang pertama dan orang terakhir yang mendengar riwayatku, maka ku percaya engkau akan merahasiakannya pula. Liongli mendengarkan dengan terharu. Kiranya pemuda ini memiliki riwayat hidup yang cukup menyedihkan. Percayalah, aku akan menyimpannya seperti rahasia pribadiku sendiri. Akan tetapi, kuharap engkau pun cukup percaya kepadaku untuk menceritakan riwayatmu, Liongli. Dengan demikian, kita berdua saling mengenal secara mendalam. Aku mendapat firasat bahwa bukan hanya sekali ini saja kita akan bekerja sama menentang kejahatan. Maukah engkau bercerita kepadaku, Liongli? Liongli menundukkan mukanya dan menyembunyikan warna merah yang naik ke wajahnya yang manis itu. Beberapa kali ia menarik napas panjang, kemudian berkata, aku pun menaruh kepercayaan besar kepadamu, Liong Eng. Maka biarlah engkau mendengar riwayatku dan engkau pun orang pertama dan orang terakhir yang akan mendengarnya. Liongli lalu bercerita secara singkat namun padat. Betapa untuk menyelamatkan ayahnya yang korup, ia dipaksa menjadi selir Pangeran Choan Siuong dan karena ia melawan ketika hendak digauli, ia disiksa, diperkosa secara kejam oleh pangeran itu, kemudian karena masih terus melawan, ia dijual ke rumah bordil dan oleh pemilik rumah bordil yang mempunyai tukang-tukang pukul. Ia pun disiksa dan dipaksa untuk menjadi pelacur. Tanpa malu-malu lagi ia menceritakan betapa ia dipaksa melayani banyak orang, dan betapa ia diam-diam ia mengusahakan pelariannya. Betapa ia berhasil melarikan diri, dikejar-kejar dan ditolong oleh nenek Huang Hokuibo yang kemudian menjadi gurunya selama 7 tahun. Setelah selesai belajar silat,
ia lalu membalas dendam dan membuat semua orang yang pernah menghinanya menjadi penderita cacat seumur hidup dengan membuntungi kaki tangannya, dan para hidung belang itu ia buntungi hidung mereka. Pangeran Choan Sui Ong ia buntungi kaki tangannya. Aku pun dipesan oleh Subo untuk mencari Kim San Leong Chu dan dalam usaha mencari mutiara itu, aku bertemu dengan Heksim Lomo dan bertemu denganmu. Nah, demikianlah riwayat hidupku dan kuharap engkau sebagai satu-satunya orang yang pernah mendengarnya, akan merahasiakannya. Chin Hai atau yang kini berjuluk Liong Eng menghela napas panjang, memandang kepada kawannya itu dengan penuh perasaan iba. Aduh, riwayat hidupmu sungguh menyedihkan sekali, Liong Li. Tentu saja aku akan merahasiakannya seperti rahasia pribadiku sendiri. Tidak, Liong Eng. Engkau yang lebih menderita, karena engkau kehilangan istri yang tercinta, bahkan kehilangan calon anak. Engkau menderita kehilangan, sedangkan aku hanya menderita penghinaan. Betapapun juga, Liong Li, kita berdua adalah dua orang yang menjadi korban kejahatan manusia yang berhati iblis. Oleh karena itu, kita harus selalu menentang kejahatan dalam bentuk apapun juga. Maukah engkau bekerja sama dengan aku dalam hal ini? Dengan bekerja sama, tentu kita menjadi lebih kuat. Aku setuju, Liong Eng. Akan tetapi, tidak semua lawan perlu kita hadapi bersama. Kalau seorang di antara kita menghadapi kesulitan, bertemu dengan lawan yang amat tangguh seperti Heksim Lomo dan anak buahnya, barulah kita saling mengabari dan saling bantu. Setujukah engkau? Liong Eng atau Tan Chin Hai mengangguk. Dia pun tahu bahwa kalau mereka selalu berkumpul, banyak sekali bahayanya. Mereka itu saling kagum, dan kalau terlalu sering berkumpul, bukan tidak mungkin akan terjalin hubungan yang lebih akrab dan mesra di antara mereka dan hal itu akan merupakan kelemahan mereka. Baik, Liong Li. Akan tetapi, bagaimana kita akan dapat saling menghubungi atau mencari? Aku berasal dari Lokyang, maka aku pun tidak akan meninggalkan Lokyang jauh-jauh. Aku akan berada di sekitar Lokyang, dan kalau engkau ingin bertemu atau menghubungi aku, datanglah engkau ke tepi sungai ini. Aku akan mendirikan sebuah pondok di sini untuk tempat peristirahatan, dan di tempat inilah engkau akan menemui aku. Dan bagaimana dengan kau? Kalau aku perlu denganmu, kemana aku harus mencarimu? Aku akan berada di sekitar Telaga Xiao. Aku tidak dapat melupakan telaga yang indah itu. Kampung halamanku tidak jauh dari telaga itu di mana orang tuaku hidup bertani, dan kuburan istriku juga berada di sana. Bagus, kalau begitu semua telah disepakati. Aku girang sekali dapat menjadi sahabatmu, Liong Eng, dan mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan dapat saling bertemu kembali. Ia pun bangkit berdiri. Liong Eng juga bangkit berdiri. Kita berpisah sekarang, Liong Li. Wanita itu tersenyum, manis sekali. Ada pertemuan harus ada perpisahan, dan hanya perpisahan yang membuat pertemuan berikutnya menjadi teramat indahnya. Bukankah begitu? Liong Li tersenyum, mengangguk. Sungguh menyenangkan sekali mempunyai seorang sahabat sejati seperti Liong Li ini, wataknya aneh akan tetapi amat gagah dan baik, pandangan luas, dan hatinya bebas. Dan yang lebih dari itu, wanita ini pernah menyelamatkan nyawanya, dan dia sendiri pun pernah menyelamatkan nyawanya. Selamat jalan dan selamat berpisah, Liong Li, katanya sambil membungkuk dan mengangkat kedua tangan ke depan dada, bersoja. Liong Li membalas penghormatan itu, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, mendekati Liong Eng. Sambil tersenyum orang muda itu menyambut uluran tangan itu, menyambut dalam jabatan tangan yang hangat di mana kedua tangan itu saling genggam penuh getaran persahabatan. Begitu keduanya melepaskan jabatan tangan, keduanya saling pandang, tersenyum dan keduanya lalu berkelebat lenyap, yang seorang ke utara, seorang ke selatan menurut arah sungai yang membelok ke selatan itu. Sebentar saja yang nampak hanyalah dua titik, satu hitam satu putih yang makin lama makin saling menjauhi sampai akhirnya lenyap. Ye! Rumah besar di lereng bukit luar kota itu memang menyeramkan. Bentuknya seperti sebuah benteng yang dikelilingi pagar tembok yang tinggi dan tebal. Di sebelah dalam pagar tembok terdapat beberapa bangunan mengelilingi bangunan induk yang besar dan kuno, seperti kuil-kuil saja. Bukit itu merupakan sebuah di antara bukit-bukit yang mengelilingi Telaga Poyang di Provinsi Kiangsi. Di bukit-bukit itu memang terdapat banyak bangunan kuno, peninggalan zaman dahulu, kuil-kuil tua yang sudah tidak dipergunakan sebagai kuil lagi, hanya menjadi peninggalan kuno yang kadang-kadang dikunjungi orang untuk dikagumi.
Akan tetapi, bangunan yang satu ini, yang terletak di lereng Bukit Merak, tidak pernah dikunjungi orang. Semua orang di sekitar daerah itu tidak ada yang berani, apalagi berkunjung, mendekati pun mereka tidak berani. Kecuali mereka yang mempunyai keperluan seperti pedagang beras dan kebutuhan lain untuk dikirimkan kepada penghuni bangunan besar itu. Kalau para penduduk di sekitar tempat itu takut mendekatinya karena telah mendengar betapa para penghuni rumah besar itu bengis dan galak, juga lihai dan suka main pukul, para tokoh Kang Ou lebih takut lagi untuk mendekati tempat itu. Dunia Kang Ou sudah mengetahui bahwa rumah besar di lereng bukit yang disebut Bukit Merak itu adalah tempat tinggal dari Xiao bin Chiu Kui, iblis arak muka tertawa, seorang di antara datuk sesat yang dikenal dengan sebutan Kiu Lomo, 9 iblis tua, yang kini merajalela di dunia persilatan setelah puluhan tahun mereka tidak pernah mencampuri urusan dunia. Baru beberapa tahun ini Kiu Lomo terjun ke dunia ramai dan dunia Kang Ou menjadi gempar karena sepak terjang mereka yang menggegerkan dunia persilatan, menaklukkan seluruh golongan hitam untuk menjadi anak buah mereka di daerah kekuasaan masing-masing. Xiao bin Chiu Kui yang menguasai seluruh daerah provinsi Jiangxi, dalam waktu beberapa tahun saja sudah menaklukkan sebagian besar kaum sesat dan dia pun diangkat menjadi Bengcu, pemimpin, oleh para tokoh sesat yang tidak mampu menandingi ilmu kepandaiannya yang konon amat tinggi sehingga dia dinamakan seorang yang sakti. Malam itu amat sunyi di sekitar lereng Bukit Merak. Lampu-lampu gantung di atas pagar tembok dan di luar rumah-rumah besar tua itu nampak berkelap-kelip di antara kegelapan malam, menambah seramnya suasana yang amat sunyi itu. Tidak ada seorang pun penduduk di sekitar Telaga Po yang berani mendekati Bukit Merak, apalagi sampai ke lerengnya, baru di kaki bukit itu saja mereka tidak berani. Lebih baik mengambil jalan memutar yang lebih jauh daripada harus melalui kaki Bukit Merak. Akan tetapi, dalam keremangan cuaca malam yang hanya disinari oleh laksaan bintang di langit, nampak 4 orang laki-laki mendorong-dorong seorang Hueshio, mendaki kaki bukit terus ke lereng. Beberapa kali, kalau Hueshio itu berjalan kurang cepat, dia didorong oleh 4 orang yang berjalan di belakangnya sambil dibentak sehingga Hueshio itu terhuyung-huyung ke depan. Hueshio itu usianya sudah 60-an tahun, bertubuh kurus dan bermuka pucat. Kepalanya gundul dan jubahnya yang kuning itu agak kumal. Dia melangkah sambil merangkap kedua tangan di depan dada, agaknya dia sudah menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa, maklum bahwa dia tidak berdaya dan terjatuh ke dalam tangan orang-orang yang jiwanya dikuasai nafsu iblis. Hueshio ini bernama Lon Kai Hueshio, ketua dari sebuah kuil kecil di sebuah bukit yang berada di sebelah barat Telaga Poyang. Sore tadi, dia kedatangan 4 orang laki-laki yang tidak pernah dikenalnya ini, dan dengan suara kasar mereka memaksa dia harus ikut bersama mereka untuk menghadap Bengcu di lereng Bukit Merak. 5 orang Hueshio yang menjadi pembantunya, Hueshio muda, tentu saja tidak merelakan dia yang menjadi ketua kuil diculik begitu saja. Mereka melawan, akan tetapi apa daya 5 orang Hueshio yang hanya menguasai sedikit ilmu silat menghadapi 4 orang yang lihai itu? Dengan mudah 5 orang Hueshio itu dihajar sampai pingsan semua dan dia pun dipaksa untuk ikut mereka ke Bukit Merak. Lon Kai Hueshio maklum siapa yang disebut Bengcu itu. Dia sudah mendengar tentang Xiao bin Chiu Kui, seorang datuk besar kaum sesat yang amat sakti dan kejam. Maka, dia pun pasrah dan hanya mempergunakan kekuatan batinnya untuk menghadapi ancaman bahaya maut ini. 4 orang itu yang rata-rata berusia 40 tahun, memiliki tubuh yang kokoh kuat dan wajah yang bengis, orang-orang yang sudah biasa melakukan kekerasan untuk memaksakan kehendak mereka. Mereka adalah sebagian dari para pembantu Xiao bin Chiu Kui, hanya merupakan pembantu rendahan saja, bukan pembantu utama yang berilmu tinggi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kini mereka tiba di depan pintu gerbang yang terbuat dari kayu tebal. Seorang di antara 4 tukang pukul itu membunyikan genta dan dari dalam pintu, seorang penjaga mengintai melalui lubang daun pintu, kemudian membuka pintu gerbang itu, dibantu oleh seorang teman karena pintu gerbang itu amat berat saking tebal dan besarnya. Lon Kai Hueshio didorong masuk dan hampir saja jatuh karena kakinya tersandung batu. "Hayo cepat," bentak seorang di antara 4 jagoan itu sambil menangkap lengan Hueshio itu dan menyeretnya menuju ke sebuah bangunan induk di dalam tembok yang seperti benteng. Setelah mereka tiba di sebuah ruangan yang cukup terang, Hueshio itu didorong masuk sampai jatuh menelungkup. Akan tetapi, dia bangkit lagi tanpa mengeluh,
kedua tangan masih dirangkap depan dada dan mulutnya berkemak-kemik membaca doa untuk mohon kekuatan kepada Yang Maha Kuasa. Dia lalu mengangkat muka memandang. Kiranya di dalam ruangan itu duduk beberapa orang yang kesemuanya memandang kepadanya, bagaikan segerombolan anjing serigala kelaparan. Lon Kai Huisio merasa betapa dia seperti seekor kelinci yang dikepung serigala-serigala itu sehingga diam-diam dia pun bergidik walaupun penyerahan dirinya kepada Tuhan telah membuat dia tidak merasa takut. Dia merasa ngeri menghadapi manusia-manusia yang pada lahirnya saja sudah nampak sedemikian mengerikan dan penuh dengan kepalsuan dan kekejaman. Xiao Bin Ciukui muda dikenal oleh orang yang baru mendengar namanya dan belum pernah melihat mukanya. Seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 50 tahun, tubuhnya pendek dengan perut gendut, nampak semakin pendek karena duduk di atas kursi yang besar dan dalam. Dia nampak seperti seekor katak bersembunyi di dalam lubangnya. Kepalanya botak, sedemikian botaknya sehingga kelihatan gundul. Mukanya sungguh aneh. Muka yang seperti muka kanak-kanak, gemuk dengan kedua pipi tebal, akan tetapi mulutnya terus menyeringai, tersenyum lebar. Seluruh wajahnya tersenyum kecuali matanya. Sepasang mata itu sama sekali tidak tersenyum, sama sekali tidak membayangkan keramahan atau kegembiraan, melainkan sepasang mata yang mencorong dengan sinar yang tajam menusuk dan mengandung kekejaman dan kecerdikan luar biasa. Agaknya karena mulutnya yang selalu menyeringai itulah maka dia dijuluki Xiao Bin, muka tertawa. Di atas meja di depannya nampak sebuah guci arak besar dan di tangannya nampak cawan arak yang tak pernah kosong karena setiap kali dia meneguk isi cawan, selalu ada tangan halus yang mengisi cawan itu kembali dari guci arak. Tangan halus itu milik seorang wanita muda yang selalu duduk di samping bengcu itu, seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun yang berwajah cantik manis, pesolek, dengan mulut penuh gairah dan sepasang mata yang indah. Melihat seorang wanita yang memiliki bentuk tubuh demikian indah, wajah manis dan sikap yang genit memikat, orang tidak akan mengira bahwa wanita ini sungguh bukan seorang wanita yang lemah. Biarpun ia dapat menjadi hangat dan penuh kemesraan, namun di balik semua keindahan itu tersembunyi kekuatan yang amat dahsyat, kekejaman yang membuat seorang penjahat sekalipun menjadi ngeri, dan kepandaian silat yang membuat namanya terkenal di seluruh provinsi Kiangsi. Wanita yang kini seolah-olah menjadi pelayan terkasih dari Bengcu itu terkenal dengan julukan Toksim Niochu, Nona berhati racun. Nama kecilnya adalah Lui Qinxi, akan tetapi di dunia Kang Ou, nama ini tidak dikenal orang, akan tetapi kalau sekali orang menyebut Toksim Niochu, penjahat yang paling kejam sekalipun akan merasa seram dan takut. Ketika Xiao Bin Ciukui muncul di dunia persilatan dan bermukim di provinsi Kiangsi, tentu saja seperti banyak tokoh Kang Ou, Toksim Niochu juga tidak sudi untuk menyerah dan takluk kepada datuk besar yang baru muncul ini. Apalagi melihat orangnya yang tidak mengesankan, hanya seorang laki-laki setengah tua yang pendek berperut gendut dan selalu senyum-senyum seperti orang sinting. Toksim Niochu bahkan memandang rendah dan ia menantang datuk ini. Sungguh di luar perkiraannya, menghadapi si pendek gendut itu, dalam beberapa jurus saja, kurang dari 10 jurus, ia sudah terjungkal roboh. Akan tetapi, Toksim Niochu bukan orang yang mudah menyerah. Tidak mudah bagi Xiao Bin Ciukui untuk menaklukkan wanita liar ini, yang masih merasa penasaran dan ia mengumpulkan kawan-kawannya untuk mengeroyok. Baru setelah berkali-kali semua usahanya menentang Xiao Bin Ciukui gagal dan berkali-kali ia dirobohkan tanpa dibunuh, akhirnya Toksim Niochu menyatakan takluk dan menyerah. Setelah Toksim Niochu menyerah, kini ia malah menjadi seorang pembantu yang paling dipercaya oleh Xiao Bin Ciukui, bahkan tidak hanya itu, ia juga menjadi kekasih Bengcu itu dan karena ini, kekuasaannya amat besar dan hanya di sebelah bawah kekuasaan sang Bengcu. Yang lebih menggirangkan hatinya lagi, ternyata si pendek gendut yang tidak dapat dibilang ganteng dan tidak memiliki banyak daya tarik sebagai seorang pria terhadap wanita itu, ternyata adalah seorang pria yang jantan bagi seorang wanita halus laki-laki seperti Toksim Niochu. Seorang pria yang dapat memuaskan hatinya. Di samping ini, juga Bengcu itu berkenan mengajarkan beberapa jurus ilmu silat yang tinggi kepadanya, mengurupnya pula dengan kemuliaan, kemewahan dan kedudukan sehingga membuat wanita genit itu benar-benar takluk dan setia. Demikianlah, wanita ini bahkan tidak malu-malu dan tidak merasa rendah untuk menuangkan arak dan melayani Bengcu seperti seorang pelayan biasa saja, biarpun di depan banyak orang. Tentu saja tidak ada seorang pun berani memandang rendah kepadanya, yang kekuasaannya hanya di bawah kekuasaan Bengcu.
Hanya Toksim Niochu seorang yang duduk di samping Beng Chu menghadapi meja, seperti seorang pelayan, juga seperti seorang kekasih atau istri, karena Beng Chu tidak mempunyai istri. Ada pula 6 orang wanita muda yang menjadi semacam selir, atau dayang atau juga pelayan, menjadi penghibur Beng Chu. Mereka duduk bersimpuh di atas lantai, siap untuk melaksanakan perintah Beng Chu, baik perintah untuk bermain musik, menari, bernyanyi, atau juga beramai, mengeroyok. Beng Chu melayani segala kehendak pria pendek gendut yang amat sakti itu. Mereka adalah gadis-gadis pilihan yang mau tidak mau kini menjadi pelayan dan penghibur datuk besar itu. Di belakang datuk itu, nampak 3 orang laki-laki yang nampak aneh dan tidak seperti manusia biasa. Memang mereka bukan manusia biasa, melainkan manusia berwatak iblis yang sejak lama menjadi tokoh-tokoh sesat di Provinsi Kiangsi. Seperti juga Toksim Niochu, mereka ditundukkan oleh Xiao Bin Ciukui dengan kekerasan dan mereka baru mau sungguh-sungguh takluk setelah kalah mutlak menghadapi Beng Chu yang sakti itu. Kini mereka menjadi pembantu-pembantu setia dari Beng Chu yang pandai mengambil hati mereka dengan melimpahkan kemuliaan dan kemewahan. Juga, menjadi pembantu Beng Chu mengangkat nama mereka lebih tinggi di dunia Kang Ou membuat mereka semakin disegani dan ditakuti orang. Yang pertama hanya dikenal julukannya saja, yaitu Lim Kui Sai Kong, si muka singa setan hutan, dan memang sebelum menjadi pembantu utama Beng Chu, dia menjadi seorang penunggu hutan yang ditakuti. Usianya sudah 60 tahun, tubuhnya tinggi besar dan mukanya seperti muka singa, penuh dengan cambang bauk dan persegi menyeramkan, wajah yang penuh kegarangan dengan mata yang lebar dan sinarnya aneh. Pakaiannya selalu hitam dari kain tebal dan tidak pernah bersih, tubuhnya juga berbau binatang hutan. Sebatang golok besar tak pernah meninggalkan pinggangnya dan sehelai rantai baja besar melilit pula pinggang itu. Biarpun dia seperti seorang hutan tulen, namun jangan dikira bahwa dia hanya buas dan mengandalkan tenaga raksasa saja, seperti seekor singa. Tidak, di samping tenaga besar dan kebuasannya, juga dia memiliki ilmu silat yang dahsyat, bahkan pandai pula mempergunakan kaikang untuk mengeluarkan auman yang menggetarkan jantung dan melumpuhkan kaki seorang lawan. Orang kedua kurang mengesankan sebagai seorang jagoan, apalagi sebagai seorang pembantu utama dari Xiao Bin Ciukui. Dia seorang pria berusia 35 tahun bernama Chiong Koan dan berjuluk Pek I Kong Chu, Tuan Muda Baju Putih. Pria muda ini selalu mengenakan pakaian putih, akan tetapi bukan putih sederhana, melainkan putih pesolek, rambutnya disisir licin dan diminyaki. Seorang pria yang berwajah tampan, mulutnya memiliki senyum memikat akan tetapi matanya jelas membayangkan kecabulan. Pria berbaju putih ini dahulunya adalah seorang murid Kunlun Pai yang memiliki keahlian bermain pedang. Dari remaja dididik untuk menjadi seorang pendekar. Akan tetapi setelah dewasa, dia runtuh oleh nafsunya sendiri, melakukan penyelewengan-penyelewengan karena diperbudak oleh berahi yang tidak wajar. Akhirnya, dia terseret oleh lingkungan dan menjadi seorang tokoh sesat yang suka mempermainkan wanita, baik melalui rayuan dan ketampanannya, maupun melalui paksaan mengandalkan kelihayannya. Entah berapa banyak gadis diperkosanya, istri orang dirayunya sehingga melakukan penyelewengan. Setelah ditaklukkan oleh Xiao Bin Ciukui, dia menjadi seorang pembantu setia dan kekejamannya bertambah karena selalu berdekatan dengan para datuk dan tokoh sesat. Orang ketiga bernama Lok Hun berjuluk Hek Giam Ong, berusia 45 tahun, bertubuh tinggi kurus dan sesuai dengan julukannya, yaitu Hek Giam Ong, Raja Maut Hitam, maka seluruh kulit tubuhnya, dari muka sampai kaki, berwarna hitam gelap. Mukanya yang hitam itu amat menyeramkan, apalagi karena wajahnya itu amat dingin, matanya seperti tanpa sinar, mulutnya tidak pernah tersenyum dan muka itu seperti topeng saja, tidak pernah membayangkan apa yang dirasakannya. Senjata istimewanya adalah sebuah ruyung yang berat. Demikianlah keadaan Xiao Bin Ciukui dan 4 orang pembantu utamanya. Dengan hati yang penuh penyerahan karena maklum bahwa dia terjatuh ke dalam tangan orang-orang berhati iblis, Lon Kai Huishio memandang kepada mereka semua sambil berdiri dan merangkap kedua tangan depan dada. "Huishio sialan! Berlutut kau," bentak Lim Kui Sai Kong dengan suaranya yang mengguntur ketika dia melihat betapa tawanan itu berdiri saja di depan Beng Chu. "Omitohut!" Lon Kai Huishio menjura sambil tetap merangkap kedua tangan depan dada. Pinceng tidak pernah berlutut, kecuali kepada Sang Buddha. Para anak buah rendahan yang tadi menangkap dan mengantar Huishio itu menghadap Beng Chu, sudah disuruh keluar dan tidak boleh ikut mendengarkan dan melihat apa yang terjadi di dalam ruangan itu.
Kini yang menyaksikan hanyalah Beng Cu dan para pembantunya, termasuk 6 orang dayang yang menjadi pembantu dan juga selir-selirnya. Mendengar jawaban pendeta itu, Hegiam Ong Lok Hun yang sudah biasa menjadi algojo dari Beng Cu, berseru, "Beng Cu, haruskah kupatah-patahkan kakinya agar dia mau berlutut?" Xiao Bin Ciukui yang sejak tadi menyeringai, kini tertawa dan menenggak secawan arak, lalu memberikan cawan kosong kepada Toksim Nio Chu Lui Chin Si untuk diisi kembali. "Biarkanlah, nanti saja kalau dia tidak mau mengaku, baru kau boleh siksa dia sampai setengah mati," kata Xiao Bin Ciukui, sengaja mengancam untuk mengecilkan hati Hueshio itu. Kemudian dia bertanya kepada tawanan itu, "Apakah engkau yang bernama Lon Kai Hueshio?" Lon Kai Hueshio menjura dengan sikap hormat. "Benar sekali, Pinceng bernama Lon Kai Hueshio." "Tidak tahu ada urusan apa maka Pinceng dipaksa datang ke tempat ini?" "Hahaha, Lon Kai Hueshio, apakah engkau benar tidak tahu atau tidak dapat menduganya? Ataukah hanya berpura-pura saja?" Pinceng sungguh tidak tahu dan tidak dapat menduga, tiba-tiba Beng Cu itu menggebrak meja dengan marah walaupun mulutnya masih menyeringai. "Serahkan peta itu kepadaku." Wajah yang sudah pucat itu semakin pucat dan mata pendeta itu terbelalak memandang kepada wajah yang kekanak-kanakan itu. "Peta? Peta apakah yang kau maksudkan?" "Hueshio tolol," kembali Ling Kui Saikong membentak marah. "Jaga sikap dan bicaramu. Engkau menghadap Beng Cu yang berkuasa di seluruh Kiangsi. Salah sedikit saja bicaramu, kaki tanganmu akan dibuntungi dan lidahmu akan dipotong." Tentu saja Hueshio itu menjadi semakin ngeri. "Maaf, Beng Cu. Sungguh, Pinceng tidak mengerti peta apa yang dimaksudkan itu." Xiao Bin Ciukui mendengus dan mulutnya menyeringai semakin lebar. Peta apa lagi kalau bukan peta patung emas?" "Peta patung emas? Pinceng? Tidak. Tidak tahu, Brak," kembali Beng Cu menggebrak meja. "Tak perlu bohong. Kami sudah tahu bahwa engkau telah mendapatkan sebagian dari peta itu. Peta yang ada gambarnya patung emas, peta harta terpendam di Telaga Poyang. Sudahlah, tidak perlu pura-pura tidak tahu lagi. Serahkan peta itu kepadaku dan engkau akan kami bebaskan dan boleh melanjutkan pekerjaanmu di kuil tua itu. Akan tetapi kalau engkau tidak mau menyerahkan, tidak mau mengaku di mana adanya peta itu, engkau akan disiksa sampai mati." Seluruh tubuh pendeta itu gemetar, mulutnya terasa kering dan suaranya lirih dan gemetar ketika ia berkata, "Sungguh, Pinceng tidak menyimpannya. Pinceng tidak tahu peta itu di mana." Hekiamong, paksat ja menkakku, di mana peta itu, kata Xiao Bin Ciukui. Pembantunya yang menerima perintah ini bangkit dari kursinya. Tubuhnya yang tinggi kurus itu menjulang tinggi dan mukanya yang seperti topeng hitam itu nampak dingin dan tidak membayangkan sesuatu. Akan tetapi ketika dia melangkah dan mendekati Lon Kai Hueshio, sinar matanya mencorong penuh ancaman. Hueshio itu memandang dengan mata terbelalak dan mulutnya kemak-kemik membaca doa karena dia maklum bahwa bahaya maut mengancamnya. Dia tidak takut mati, akan tetapi menghadapi ancaman siksaan, tentu saja hatinya merasa ngeri. "Hueshio, sekali lagi kuulangi permintaan Beng Cu. Serahkan peta itu atau katakan di mana adanya peta itu sekarang," kata Hegiam Ong Lok Hun dengan muka tidak membayangkan sesuatu, tetap dingin dan suaranya juga terdengar datar saja sehingga terdengar menyeramkan, lebih menyeramkan daripada kalau suara itu mengandung bentakan marah. "Tidak. Tidak tahu. Pinceng tidak tahu." Tiba-tiba tangan Hegiam Ong meluncur dan menangkap lengan kiri Hueshio itu. "Katakan, atau akan kupatahkan jari tanganmu satu demi satu." Lon Kai Hueshio menggeleng kepala. "Omitohut. Maafkan, Pinceng sungguh tidak tahu." Hegiam Ong yang memegang lengan kiri Hueshio itu dengan tangan kanan, lalu menangkap ibu jari tangan itu dengan tangan kirinya dan menekuk ibu jari itu ke belakang punggung tangan. Krek, tulang ibu jari itu patah dan Lon Kai Hueshio mengeluarkan suara rintihan. Mukanya yang semakin pucat itu basah dengan keringat yang keluar dari tubuhnya saking nyerinya. Kini telunjuknya ditekuk ke belakang sampai patah tulangnya, dan satu demi satu, perlahan-lahan, kelima jari tangan kirinya ditekuk ke belakang sampai patah tulangnya. Lon Kai Hueshio merintih, mengerang, bahkan menjerit. Ketika kelingkingnya ditekuk patah, dia meraung dan pingsan. Ketika dia siuman kembali, tangan kanannya sudah dipegang tangan kiri algojo itu. "Nah, sekarang katakan terus terang, di mana peta itu?"
Kalau engkau tidak mau mengaku, jari-jari tangan kananmu akan kupatah-patahkan seperti tangan kirimu tadi. He Giam-ong mengancam tubuh Huisyo itu menggigil. Dia kini bangkit duduk. Tangan kirinya tak dapat dia gerakan, nyeri bukan main, rasa nyeri yang datang dari jari-jari tangan itu dan terus-menerus sampai ke jantungnya. Akan tetapi, dia tetap berusaha melindungi dirinya dengan doa, walaupun kini dia mulai meragukan apakah doanya akan berguna dalam keadaan seperti itu. Dia menggeleng kepala. Pinceng. Tidak. Tidak tahu, dan dia pun memejamkan kedua matanya dan mulutnya berkemak-kemik, menanti datangnya saat penyiksaan yang lebih hebat. Dan siksaan itu pun datang. Seperti tadi, ibu jari tangan kanannya ditekuk ke belakang sampai mengeluarkan bunyi, krek, dan tulang ibu jari itu patah sambungannya, disusul jari-jari yang lain. Baru 3 batang jari yang dipatahkan, kembali Huisyo itu sudah jatuh pingsan, karena tidak dapat menahan lagi perasaan nyeri yang menusuk jantung. Ketika untuk kedua kalinya dia siuman, seluruh tubuhnya terasa nyeri. Rasa nyeri dari kedua tangannya itu menjalar ke seluruh tubuh. 2 buah tangannya sudah tidak dapat dia gerakan lagi. Dia bangkit duduk lalu menunduk dan memejamkan kedua matanya, mohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa, dan menyerahkan seluruh jiwa raganya. Ketika dia tenggelam ke dalam penyerahan ini, terjadilah keanehan pada dirinya. Tadinya, dari kedua tangannya keluar denyut-denyut yang amat nyeri, kiut-miut rasanya, menusuk-nusuk jantung. Sukar digambarkan bagaimana perasaan nyeri itu. Ada rasa panas, perih, menusuk-nusuk dan mencabut-cabut. Akan tetapi, rasa berdenyut-denyut itu kini berubah sama sekali. Tidak lagi mendatangkan nyeri, bahkan mendatangkan nikmat. Sungguh, tidak perlu lagi dia merintih. Denyut-denyut nyeri tadi kini bertukar denyut nikmat. Ataukah penerimaannya, alat penerimaannya yang berubah? Bukankah nyeri dan nikmat hanyalah permainan dari perasaan belaka? Penyerahannya yang sebulatnya kepada Tuhan melenyapkan perbedaan antara nyeri dan nikmat, antara enak dan tidak enak, sehingga dia pun tidak tahu lagi apakah kedua tangannya itu terasa nyeri ataukah nikmat. Lon Kai Huisyo yang memejamkan matanya itu kini tersenyum. Senyum wajar karena bebas dari rasa nyeri, bahkan merasakan kenikmatan pada kedua tangannya. Melihat Huisyo itu tersenyum, Beng Chu berpandangan dengan para pembantunya. Xiao Bin Ciukui adalah seorang datuk besar. Dia menduga bahwa tentu Huisyo yang tentu saja memiliki ilmu kebatinan yang mendalam itu agaknya sudah mampu menguasai perasaan nyeri, maka dalam keadaan semua jari tangannya patah-patah itu masih mampu tersenyum, senyum sama sekali bebas dari rasa nyeri. Lon Kai Huisyo, apakah engkau masih juga belum mau menyerahkan peta itu? Terdengar Xiao Bin Ciukui bertanya. Kesempatanmu untuk bebas dari maut hanya tinggal yang terakhir. Tanpa membuka matanya, Lon Kai Huisyo berkata, Omi Tohut biar dibunuh sekalipun, Pinceng tidak dapat memenuhi permintaan itu. Pinceng tidak tahu di mana peta yang dimaksudkan itu. Jahanam. Engkau tidak akan mati begitu saja. Giam-ong, pergunakan siksaan selaksa tetes air. Sepasang mata dari muka yang hitam itu mengeluarkan sinar berkilat. Agaknya perintah ini mendatangkan perasaan gembira di hatinya yang penuh dengan sifat yang sadis dan kejam bukan main. Dia lalu mengambil seember besar air dan menggantung ember itu. Kemudian, setelah menotok tubuh Lon Kai Huisyo sehingga pendeta ini tidak mampu bergerak, dia memaksa Huisyo itu duduk di bawah ember, mengikat tubuh Huisyo itu dengan sebuah bangku. Ember itu telah dilubangi kecil dan kini dari bawah ember, air menetes-netes satu-satu. Lon Kai Huisyo sendiri tidak mengerti apa artinya hukuman seperti ini. Dia hanya merasa ada air menetes dan menimpa kepalanya yang gundul. Akan tetapi tentu saja hal itu tidak merupakan siksaan. Hanya tertimpa setetes air dan membuat kepalanya basah. Tetes demi tetes air menimpa kepalanya dan mulailah air mengalir turun dari kepala, membasahi leher. Akan tetapi hal itu tidaklah menyiksa benar. Yang lebih menyiksa adalah bahwa dia sama sekali tidak mampu menggerakkan tubuhnya, bukan hanya karena diikat pada bangku, melainkan karena tertotok. Menggerakkan kepala pun tidak mampu. Agaknya, Beng Chu dan para pembantunya tidak lagi memperhatikan dia. Kini ada pelayan datang membawa hidangan dan mereka mulai makan minum sambil tertawa-tawa. Itukah yang dimaksudkan mereka untuk menyiksanya? Memaksa dia melihat, atau lebih tepat mendengarkan orang-orang berpesta? Huisyo yang masih memejamkan matanya itu tersenyum di dalam hati.
Agaknya para penjahat ini tidak tahu bahwa dia, sebagai seorang Huisyo, sudah lama sekali menaklukkan nafsu makan enak. Mendengar atau bahkan melihat sekalipun orang-orang makan enak, seujung rambut dia tidak kepingin. Tuh, tuh, tuh. Terdengar keluhan keluar dari mulut Lon Kai Huisyo. Air yang menimpa kepalanya itu, setetes demi setetes, kini tidak lagi terasa seperti tetesan air biasa, melainkan terasa amat menyakitkan. Air setetes itu seperti berubah menjadi sebutir baja yang keras dan berat. Dia tidak tahu bahwa air yang menetes-netes satu-satu dan yang menimpa di suatu titik tertentu, memiliki kekuatan yang amat dahsyat. Batu dan besi saja lama-lama akan dapat berlubang tertimpa air setetes demi setetes di tempat yang sama, apalagi kepala orang. Kini setiap tetes air yang menimpa kepala terasa seperti palu godam dan mendatangkan suara berdengung di telinganya, rasa nyeri yang sukar dapat dipertahankannya lagi. Dia masih menyerah, akan tetapi karena tadinya dia tidak mengira akan mengalami siksaan seperti ini, maka penyerahannya berbeda dengan tadi ketika tulang jari-jari tangannya dipatahkan. Kini dia mengadu, mengeluh, menjerit dan meraung. Bengcu dan para pembantunya masih makan minum dengan lahap. Akan tetapi, diam-diam Bengcu dan para pembantunya memperhatikan keadaan pendeta yang sedang mengalami penyiksaan hebat itu dan senyum Xiao bin Ciukui melebar. Bagus, pikirnya, Huisyo itu mulai merasakan hebatnya penyiksaan itu dan tidak mungkin dia mampu bertahan sampai detik terakhir. Kini keadaan Lon Kai Huisyo semakin payah. Setiap kali air menetes dan menimpa kepalanya, tubuhnya tergoncang hebat lalu menggigil. Hegia Monglok-hun yang sudah biasa menjadi algojo penyiksa dan pembunuh, tahu saatnya yang tepat, maka dia sudah menghampiri Huisyo itu lalu membebaskan totokannya. Begitu dibebaskan, keadaan Huisyo itu semakin tersiksa. Dia berusaha mengelak dari serangan air yang menetes, akan tetapi tenaganya sudah habis dan dia hanya mampu menggerakkan sedikit saja kepalanya. Kembali air menimpa dan dia meraung. Bodoh. Membiarkan diri tersiksa seperti ini hanya karena sepotong peta yang tidak ada harganya. Kini Xiao bin Ciukui menghampiri dan mengejek. Peta itu hanya merupakan barang duniawi, mengapa engkau sebagai seorang pendeta masih begitu kukuh mempertahankannya? Katakanlah di mana peta itu dan engkau akan kubebaskan. Dalam keadaan setengah sadar dan hampir gila oleh rasa nyeri, mulut pendeta itu berkata lemah, pinceng. Berikan kepada Dermawan Tio. Dermawan Tio. Dia pun terkulai dan nyawanya melayang. Serangan air yang menetes-netes itu telah mencabut nyawanya. Lebih baik begitu kiranya bagi Huisyo yang bernasib malang ini. Banyak korban siksaan seperti itu bernasib lebih buruk lagi, yaitu tidak mati akan tetapi hidup sebagai seorang yang sinting. Bersambung ke jilid 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.